Jadi hari ini di program Kombox sudah ada tim program kreativitas mahasiswa atau PKM dari Riset Eksakta dari FKG UB yang diwakili oleh Kak Ratna dan juga Kak Sania, seperti itu. Halo Sobat Radio UB, kami dari tim PKM RE FKG UB. Tim ini terdiri dari saya, Sania Elsa Janto, dan teman saya ada Ratna Ayu Dewanti, Yunika Berliana, kemudian ada Dela Aulia Putri, Siska Maulidina Cahyani, dua bimbingan Dr. Gigi Feni Sitaro, Magister Biomed. Nah, mungkin bisa langsung aja ya Kak, ini gimana sih bisa dikenalkan terlebih dahulu bagaimana tim PKM Riset Eksakta ini dan apa sebenarnya yang kalian teliti ya, seperti itu. Baik Kak, jadi untuk tim PKM RI ini itu merupakan program kreativitas mahasiswa yang didanai oleh Kemenristek Dikti gitu. Jadi, di mana penelitian ini yang kami lakukan meliti mengenai efektivitas dan potensi ekstrakulit pohon tabebuya pink sebagai inovasi baru dalam pengobatan oral squamous cell carcinoma. Gitu Kak. Untuk tema yang kita ambil itu emang dari pohon tabebuya, dan untuk masalah yang diatasi itu dari kanker rongga mulut yaitu OSCC gitu. Dan OSCC sendiri itu merupakan kanker rongga mulut yang paling sering terjadi di Indonesia kayak gitu Kak, dan presentase penyakitnya itu cukup besar yaitu sekitar 90-95%, dan untuk tingkat penyembuhannya sendiri itu masih minim yaitu sekitar 50-an%. Jadi dari tim kami berinovasi gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih ya Kak untuk infonya. Ini merupakan info yang baru juga ya mungkin untuk para sobat UB Radio di rumah gitu yang sebetulnya mereka nggak paham atau belum tahu mengenai tanaman hias yang ternyata bisa menyembuhkan penyakit ini ya, seperti itu. Nah, sebelum kita membahas tentang tema kita hari ini gitu ya Kak, mungkin bisa digambarkan terlebih dahulu tuh sebenarnya apa sih dari OSCC ini ya? Ini OSCC kan ada kepanjangannya ya, cuma susah banget ini ngomongnya. Jadi gimana nih OSCC itu seperti apa gitu kan? Jadi kepanjangannya OSCC sendiri itu kan oral squamous cell carcinoma. Nah itu merupakan salah satu kanker rongga mulut gitu Kak. Dan OSCC ini merupakan kanker yang presentasenya paling besar kayak gitu di Indonesia. Yaitu OSCC itu menyerang di bibir, lidah, dan kelenjar ludah, dan masih banyak lagi kayak gitu. Dan untuk penyebabnya sendiri itu biasanya terjadi karena kebanyakan kebiasaan merokok kayak gitu Kak. Iya betul banget Kak, apalagi kan kebiasaan merokok di Indonesia itu termasuk negara tertinggi gitu Kak, sebesar 72,3%, sehingga memicu tingginya kasus dan kematian yang disebabkan oleh OSCC ini. Oke, baik. Nah, selama ini tuh sebenarnya seperti apa sih pengobatan kanker mulut sendiri ya di Indonesia itu udah dalam tahap seperti apa? Apakah memang udah berkembang atau bagaimana Kak? Jadi untuk pengobatan kanker rongga mulut di Indonesia untuk stage awal yaitu saat ini bedah pengangkatan tumor yang bersifat ganas dari tubuh pasien dan kombinasi radioterapi dengan kemoterapi. Namun untuk tingkat kelangsungan hidupnya hanya sebesar 50-60% untuk 5 tahun. Jadi itu sangat rendah sih Kak. Berarti masih rendah gitu ya Kak untuk pengobatan kankernya sendiri seperti itu ya? Iya betul. Oke, baik. Nah, bagaimana sih selama ini OSCC itu diobatin sendiri seperti itu ya? Apakah memang benar pengobatan dari OSCC ini tuh sangat mahal sehingga jarang ada seperti itu atau bagaimana Kak? Nah, Kak, kalau OSCC sendiri di Indonesia itu pengobatannya pada stage awal itu masih bedah pengangkatan tumor kayak gitu Kak. Dan biasanya itu untuk pengobatannya sendiri dikombinasikan dengan radioterapi dan kemoterapi. Nah seperti yang kita ketahui selama ini juga kalau kemoterapi dan radioterapi itu kan harus di rumah sakit gitu ya Kak. Dan biaya di rumah sakit itu dibilang cukup mahal kayak gitu. Jadi memang benar untuk pengobatan kanker rongga mulut ini sejauh ini masih cukup mahal. Biasanya kan ada pengobatan kanker secara alternatif yang seperti itu. Nah, apakah hal ini tuh sebenarnya aman nggak sih adanya pengobatan alternatif untuk penyakit kanker? Oh iya, jadi untuk pengobatan secara alternatif ini tuh aman ya Kak ya, karena dijelaskan di dalam literatur
bahwa pengobatan alternatif ini tuh aman untuk dikonsumsi. Dan sehingga oleh karena itu tim kami membuat inovasi ini untuk pengobatan alternatif dalam pengobatan oral squamous cell carcinoma ini dengan berbahan alami. Namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut Kak, karena penelitian dari tim kami sendiri itu masih dalam tahap uji in silico atau bioinformatika gitu. Oke, baik. Nah, boleh diceritakan nggak sih Kak bagaimana awal mula ide dari PKM kalian ini ya seperti itu? Gimana asalnya kayak gimana? Terus apa sih yang melatar belakangi kalian untuk membuat inovasi seperti ini? Untuk awal mula ide PKM ini itu berasal dari itu sih Kak, kayak kasus kanker rongga mulut di Indonesia yang terbilang cukup besar, atau apalagi yang OSCC tadi kan 90-95% untuk kasusnya sendiri. Nah, itu yang mendorong kami membuat inovasi pengobatan kanker rongga mulut kayak gitu melalui pengobatan alternatif. Nah, selain itu juga yang melatar belakangi kami untuk memilih ide atau membuat ide ini, itu karena memang pohon tabebuya itu masih baru gitu Kak di Indonesia, dan sekarang lagi digencar-gencarkan terutama di kota Surabaya, yang gubernurnya sendiri itu kayak melakukan penanaman pohon untuk tabebuya, dan masyarakatnya sendiri juga masih belum mengetahui nih Kak, kayak manfaat apa aja sih yang terdapat di dalam tabebuya yang bisa dimanfaatkan untuk bidang medis. Betul banget. Selain karena latar belakang yang membuat kami tertarik dengan PKM ini yang disebutkan oleh Ratna tadi, kami juga tertarik ini karena sebagai generasi muda gitu kan, kami harus berperan aktif dan bertindak nyata. Contohnya dalam menangani kasus tingginya kanker rongga mulut di Indonesia. Jadi kami tertarik untuk mendalami dan berkontribusi langsung untuk meningkatkan angka penyembuhan kasus kanker rongga mulut di Indonesia dengan melalui inovasi kami dengan pengobatan alternatif dari ekstrak kulit pohon tabebuya pink untuk pengobatan OSCC ini. Gitu, Kak. Gimana sih awal mula gitu ya terbesitnya untuk menggunakan tabebuya pink ini sebagai inovasi baru pengobatan kanker mulut gitu? Jadi kenapa sih kok harus tabebuya pink gitu kan? Karena memang banyak banget orang yang masih belum tahu mungkin ya mengenai jenis tanaman hias ini gitu. Karena kalau Hela cari tahu tadi, karena kan tadi kepo ya apa sih tabebuya pink, ternyata ini sebuah tanaman hias dari Brazil seperti itu ya asalnya. Ya, nah mungkin bisa diceritakan gitu Kak, apa yang spesial dari tanaman ini, atau apa ada zat khusus yang bisa digunakan untuk pengobatan kanker rongga mulut ini? Ya, jadi yang melatar belakangi kami kenapa tertarik untuk memilih tabebuya pink sendiri itu pertama kita tuh kayak cari-cari gitu kan Kak di internet. Nah, ternyata di Surabaya itu lagi ada program pencanangan yang saya sebutkan tadi, yang Gubernur Surabaya itu mencanangkan program penanaman pohon tabebuya seperti itu. Oke, jadi memang untuk mencari tabebuya pinknya ini tuh sebenarnya hal yang langka atau bagaimana Kak untuk negara Indonesia sendiri, untuk di sini sendiri? Jadi untuk di Indonesia sendiri Kak, karena Gubernur sudah melakukan pencanangan begitu untuk penanaman pohon tabebuya pink. Karena politisi itu jadinya kota-kota lain seperti Kediri, kemudian Madiun itu mengikuti begitu Kak untuk melakukan penanaman tabebuya pink. Di Malang juga sudah ada penanaman tabebuya pink karena memang dilihat dari bunganya sangat bagus ya Kak ya. Buat foto itu juga cocok. Betul. Iya. Buat polusi udara juga buat tanaman hias itu kan banget menarik banget gitu kan Kak. Jadi untuk saat ini tidak susah sih Kak untuk menemui itu karena udah semakin banyak yang melakukan penanaman pohon tabebuya pink itu. Apa pernah melakukan penelitian terhadap tanaman-tanaman lainnya gitu? Jadi sebelum memutuskan untuk menggunakan tabebuya pink, apakah pernah melakukan percobaan dulu terhadap tanaman yang lain? Jadi belum Kak, kebetulan ini kesempatan kami yang pertama dan langsung tertarik dengan penelitian mengenai pengobatan pada kanker mulut dengan menggunakan ekstrak kulit pohon tabebuya pink. Kebetulan saya juga orang Surabaya, jadi saya juga langsung terbesit begitu Kak menggunakan pohon tabebuya pink itu. Jadi untuk saat ini itu tim kami masih dalam tahap uji in silico kayak gitu Kak, dimana
penelitian ini tuh masih berbasis komputasi untuk melihat potensi-potensi apa yang terkandung dalam tabib buia dan bagaimana cara menjadi alternatif untuk pengobatan OSCC gitu. Tapi berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan oleh tim kami, itu mengolah ekstrak kulit pohon tabi buia itu dimulai dari melakukan pembuatan ekstrak terlebih dahulu gitu Kak, dengan metode menerasi, dan kemudian itu nanti akan dilakukan pengolahan pada hasil ekstraknya yang telah dibuat dalam bentuk sediaan nano-emulsi gel. Oke, berarti memang produk ini masih diuji gitu ya Kak? Iya. Iya Kak. Dan masih apakah udah bisa digunakan gitu? Apa masih harus ada tahap-tahap pengujian lagi? Untuk saat ini masih belum bisa digunakan Kak, karena penelitian kami ini kan masih dalam uji tahap in silico begitu ya Kak, bioinformatika. Jadi untuk kedepannya penelitian kami ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut sehingga sampai bisa menghasilkan produk untuk diaplikasikan langsung kepada masyarakat gitu Kak. Itu kira-kira bisa menghubungi ke siapa gitu ya Kak? Mungkin ada yang tertarik juga nih dengan penelitian dari kalian seperti itu. Untuk kedepannya kami masih mencoba mencari investor kayak gitu Kak, ataupun mengikuti pendanaan lain untuk bisa merealisasikan produk kami kayak gitu. Nah, kalau semisal apabila nanti kedepannya ada investor ataupun ada donatur seperti itu yang ingin mendanai agar produk kami terrealisasikan, nanti bisa nih langsung DM saja ke IG-nya Sania atau ke DM. Oke, nah mungkin ada nggak sih Kak rencana kedepannya itu setelah kalian melakukan inovasi seperti ini gitu, apakah ada pengembangan lainnya yang berkaitan dengan tabi buia pink atau mau menciptakan inovasi baru lagi seperti itu? Iya Kak, ada. Jadi untuk rencana kegiatan setelah ini yaitu realisasi produk sehingga dapat diaplikasikan untuk alternatif pengobatan bagi masyarakat. Karena memang tadi produknya belum bisa terrealisasikan, sehingga itu menjadi penting bagi kami untuk merealisasikan produk tersebut Kak. Karena sangat menarik tadi Kak, bermanfaat sekali. Jadi itu menjadi tujuan utama kami. Oke, baik. Semoga itu semua tercapai ya Kak. Kita doakan dari sini. Nah, tadi udah banyak banget informasi yang kita ulik bersama gitu ya, dimana di sini kita yang awalnya masih belum familiar, belum tahu dengan ekstrak kulit pohon tabi buia pink ini, akhirnya jadi tahu gitu gara-gara inovasi dari kalian ini. Dan ini udah mulai banyak banget gitu ya Kak, postingan-postingan di mana-mana gitu, pengetahuan tentang ini nih ada inovasi dari PKM-nya FKG UB seperti itu. Gimana Kak perasaan kalian? Tentunya senang ya Kak, terus semangat banget jadi bisa memberitahukan informasi yang sangat menarik ini dan bermanfaat bagi teman-teman yang belum tahu awalnya. Apalagi kan sayang banget kalau misalnya kita punya sumber daya alam yang melimpah gitu kan di Indonesia tapi belum dimanfaatkan gitu. Jadi kami senang banget bisa membantu memberi info begitu tentang khasiat yang tersembunyi dan ajaib ini gitu Kak. Oke, kalau dari Kak Ratna sendiri? Pastinya seneng banget karena kita bisa memberikan ilmu baru kayak gitu ke teman-teman yang lainnya, apalagi ke teman-teman yang masih belum paham akan pentingnya menjaga rongga mulut kayak gitu, dan apa aja sih dampak-dampaknya yang akan terjadi kalau kita misalnya merokok ataupun melakukan hal-hal yang menyebabkan kayak infeksi di rongga mulut kayak gitu. Dan kami juga senang juga bisa berbagi ilmu gitu ke teman-teman kan, kalau ada penemuan baru dari pohon tabi buia yang selama ini masih belum dikembangkan ataupun masih belum banyak penelitian tentang pohon tabi buia seperti itu Kak. Oke, baik. Nah mungkin untuk closing statement nih ya Kak, bisa ngasih kata-kata apa gitu untuk para pendengar kita sekarang tentang kanker rongga mulut ini? Baik, jadi untuk closing statement dari saya, untuk kanker ini merupakan salah satu penyakit yang mematikan banget ya Kak. Sudah dijelaskan tadi, untuk oral squamous cell carcinoma itu memiliki persentase sampai 90-95% gitu ya Kak.
itu berarti sangat tinggi. Dan apalagi didukung dengan negara Indonesia ini merupakan negara tertinggi dalam memiliki kebiasaan merokok, yaitu sebesar 72,3%. Jadi penyakit atau kanker rongga mulut ini harus segera diatasi begitu Kak. Salah satunya dengan inovasi kami. Jadi Najela ini hadir untuk mengatasi permasalahan kanker rongga mulut di Indonesia begitu Kak. Maka itu kami sangat berharap adanya investor di luar sana dapat membantu kami dalam merealisasikan produk kami ini Kak. Sehingga tujuan kami untuk meningkatkan angka penyembuhan oral squamous cell carcinoma atau kanker mulut ini di Indonesia dapat terrealisasikan. Oke, baik. Terima kasih ya Kak. Jadi kita benar-benar dapat insight yang banyak nih ya tentang tanaman hias ajaib ya dari tabebuya pink yang bisa digunakan untuk pengobatan kanker rongga mulut seperti itu. Nah, sekali lagi terima kasih ya Kak karena telah meluangkan waktunya untuk hadir di talk show kita kali ini, dan semoga penelitian kalian ke depannya bisa dilancarkan dan benar-benar bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Kak Sania, terima kasih Kak Ratna. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih Kak.